Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Hayuni dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video ini kita akan membahas tentang self-management impulsif, yaitu kemampuan seseorang dalam mengendalikan dorongan emosi dan tindakan spontan. Topik ini tuh sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari karena hampir semua orang pernah bertindak secara impulsif, baik saat marah, sedih, kecewa, ataupun terlalu senang. Seringkali masalah dalam hubungan, pekerjaan, maupun perkuliahan bukan disebabkan oleh niat buruk, tetapi karena tindakan spontan yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, kemampuan mengelola impuls menjadi keterampilan hidup yang sangat penting. Perilaku impulsif itu apa sih? Perilaku impulsif adalah perilaku yang muncul secara tiba-tiba tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Contohnya, seperti berbicara kasar saat emosi, memutuskan sesuatu secara tergesa-gesa, membeli barang karena tergoda atau mengikuti orang lain, atau langsung membalas pesan yang menyakitkan hati. Nah, dalam psikologi sendiri, perilaku impulsif itu terjadi ketika emosi lebih dominan dibandingkan logika. Saat emosi memuncak, otak kita cenderung mencari jalan cepat agar perasaan tidak nyaman segera hilang, walaupun caranya belum tentu benar. Tetapi, impulsif bukan berarti seseorang itu buruk. Impulsif adalah reaksi alami, namun jika terlalu sering terjadi dan tidak dikendalikan, dampaknya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, maka dari itu kita harus punya yang namanya self-management. Self-management itu adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri, termasuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku. Dengan self-management yang baik, seseorang dapat mampu menunda reaksi, berpikir lebih jernih, dan memilih tindakan yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, self-management bisa membantu kita untuk menjaga hubungan dengan orang lain, mengambil keputusan yang lebih bijak, mengurangi penyesalan, dan pastinya dapat menjaga kesehatan mental. Nah, kemampuan ini tuh tidak muncul secara otomatis, tetapi perlu dilatih dan dibiasakan. Islam sendiri sangat menekankan pentingnya pengendalian diri. Allah itu berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134 yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini tuh menunjukkan bahwa menahan emosi, khususnya amarah, adalah sikap yang mulia dan dicintai oleh Allah. Rasulullah juga bersabda, bukanlah orang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tuh mengajarkan bahwa kemampuan mengendalikan diri adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Artinya, ketika kita belajar mengelola impuls, kita bukan hanya belajar psikologi, tetapi juga sedang melatih akhlak dan keimanan. Ada beberapa hal yang membuat sikap impulsif kita sulit dikontrol, antara lain emosi yang terlalu kuat, stres dan kelelahan, kebiasaan lama, atau juga bisa tekanan lingkungan atau konflik sosial. Nah, saat emosi memuncak, otak rasional itu membutuhkan waktu untuk bekerja. Jika kita langsung bertindak, yang muncul adalah reaksi, bukan respon. Oleh karena itu, kita perlu alat bantu untuk mengelola impuls. Ada beberapa cara untuk mengelola impuls dengan self-management. Cara yang pertama adalah memberi jeda sebelum bertindak. Saat emosi muncul, berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan jangan langsung bereaksi. Dalam Islam, Rasulullah menganjurkan untuk diam ketika marah karena dia membantu kita menenangkan diri. Lalu cara kedua adalah berbicara pada diri sendiri dengan kalimat yang positif. Misalnya, dengan kita mengingatkan diri bahwa emosi ini tuh akan berlalu dan tidak semua hal perlu ditanggapi. Self-talk ini tuh dapat membantu kita dalam menenangkan pikiran. Selanjutnya, cara ketiga adalah memikirkan dampak dari tindakan kita. Kita bisa tanyakan pada diri sendiri, apa sih akibatnya jika saya melakukan ini sekarang?
cara ini tuh dapat membantu kita untuk berpikir jangka panjang. Lalu, cara keempat adalah mengalihkan perilaku. Jika dorongan impulsif muncul, alihkan pada aktivitas yang lebih aman seperti berjalan sebentar, minum air, atau menjauh dari pemicu. Dalam Islam, puasa adalah contoh latihan mengendalikan dorongan dan keinginan. Nah, cara yang terakhir adalah melakukan evaluasi diri atau bisa disebut dengan muhasabah. Setiap hari, luangkan waktu untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi, kapan kita impulsif, dan bagaimana seharusnya bersikap ke depannya. Seperti pada contoh, misalnya ada seseorang telah menerima kritik yang terasa menyakitkan. Nah, impulsif ini akan bereaksi seperti membalas dengan emosi. Namun, dengan self-management, seseorang dapat menahan diri, menenangkan emosi, dan memilih respon yang lebih tepat atau bahkan menunda sampai kondisi lebih tenang. Hasilnya, konflik bisa dihindari dan hubungan tetap terjaga. Jadi, self-management impulsif adalah keterampilan yang penting yang dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, bijak, dan dewasa. Dalam psikologi, keterampilan ini tuh membantu kita mengelola emosi dan perilaku. Dalam Islam, ini adalah bagian dari akhlak mulia dan bentuk ibadah. Dengan mengelola impuls secara baik, kita tidak hanya menjaga hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.